Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang, marhaban Umi Hijriah sama bundanya Ustadz Irfan dari Tanah Suci. Semoga kita ketularan keberkahannya, ya Allah. Mari kita buka dengan keberkahan Tanah Suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Air Zam-Zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, di majelis ini semoga turun ilmu yang bermanfaat, rizkinya melimpah seperti air Zam-Zam, sembuh dari segala penyakit. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Semoga di majelis ini kita dipahamkan rahasia-rahasia agama. Rasul bersabda, "Idza aradallahu abdan khairan." Apabila Allah itu mengendaki seorang hamba ini dijadikan baik, yufaqihu fiddin, akan dipahamkan rahasia-rahasia agama. Haus belajar agama, haus membaca Al-Quran, haus membaca sholawat. Wa alimna ta'wil, dan akan diajari tafsir dan ta'wil Al-Quran. Semoga kita, keluarga besar, kita hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kemudian doa Nabi Sulaiman, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin. Semoga kita dipahamkan seperti Nabi Sulaiman, dipahamkan ilmu, hukum, dan kata Allah, wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat tayr. Aku tundukkan bersama Nabi Dawud gunung, yusabbihna wat tayr, burung-burung itu bertasbih bersama Nabi Daud. Wa kunna fa'ilin, itu merupakan perbuatanku, kata Allah. Baik, tema hari ini diam di dalam sholat.
kita akan mengkaji kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Suraim Al-Hadrami, ulama dari Yaman. Kitab ini menjadi rujukan pesantren seluruh Indonesia. Beliau wafat di Jakarta, dimakamkan di sana, di Betawi. Saking bagusnya sampai disarahi oleh ulama-ulama besar, tanpa terkecuali Syekh Nawawi Al-Bantani. Sarah kitabnya namanya Kasyifatus Sajah, menyingkap keheningan, menyingkap gelap gulita. Ini sarahnya. Dan masih banyak ulama-ulama yang mensarahi ini. Kami ketika membuka ini ada bab yang sangat menarik yang selama ini kita kaji. Insya Allah tidak ada yang kebetulan. Di sini ada bab diam di dalam sholat. Saya bacakan matannya. Faslun, fasal, saktatus sholati sittatun. Diam di dalam sholat itu ada 6. Baina takbiratul ikhram wa du'ail iftitah. Antara takbiratul ikhram dan iftitah. Prakteknya Allahu Akbar, diam sejenak, jangan langsung baca takbiratul ikhram. Gimana Ustadz kalau terawih? Wah, maren. Nurut kita apa nurut kitab? Nurut kitab, nurut Al-Quran dan hadis. Kedua, wa baina du'ail iftitah wa ta'awud. Setelah membaca doa iftitah, masuk surat, jangan langsung baca, diam. Wa ana minal muslimin, diam sejenak, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bainal fatihati wa ta'awud, antara fatihah dengan ta'awud. Waladdallin, diam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa baina akhiril fatihati wa amin, antara akhir al-fatihah waladdallin, amin. Jangan biasa gimana? Imam itu belum waladdallin, amin. Kesuwan Ustaz, tak ketak aja imam gak ngantuk. Ya Allah, jelas. Wa baina amina was surah, setelah baca amin, diam sejenak, baru melanjutkan baca surat. Wa baina surati war ruku'i, antara surat dan ruku'. Misalnya tadi rakaat kedua akan membaca Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr, diam sejenak, Allahu Akbar. Berapa tempat ini? 6. Jenengan biasanya diam apa enggak? Diam Ustadz, keturun. Ya Allah. Ada lagi. Kalau ini diam di dalam bacaan. Sekarang diam di dalam gerakan tumak ninah. Ya. Tumak ninah di dalam sholat. Al-arkanul lati talzimuhu fiha tumak ninatu arba'atun. Rukun yang diwajibkan tumak ninah itu ada 4 tempat. Ar-ruku'u, ruku'. Wal i'tidalu, i'tidal. Was sujudu, sujud. Wal julusu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Prakteknya Allahu Akbar, ruku'.
diam sejenak, baru membaca doa ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah selesai i'tidal, sami Allahu liman hamidah, diam sejenak, jangan langsung baca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu. Sujud, Allahu Akbar, diam sejenak, baru membaca doa sujud. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, diam sejenak, baru membaca doa. Artinya apa? Sholat itu adalah dialog, dan dialog itu terjalin dalam suasana tumanina. Contoh yang paling gampang, jenengan diwedani genderuwo. Maklum, genderuwo ketemu genderuwo. Gimana Pak Paman? Lanjut. Diwedani genderuwo, ketakutan lari. Silakan ngomong. Gak bisa. Yang diajak ngomong paham gak? Gak paham. Terus gimana? Terawih yang begitu cepat. Jadi kalau diamnya ini masuk kategori rukun. Diamnya ini masuk kategori rukun. Doa ruku malah sunnah, doa i'tidal sunnah, doa sujud sunnah, doa duduk di antara sunnah. Doa itu semuanya sunnah, kecuali takbiratul ihram, al-fatihah, tasahud, sholawat. Saya pernah jadi makmum itu ketika tasahud akhir, kama sholaita, imam itu sudah wassalamualaikum, terutama tarawih itu mungkin loncat. Yang seharusnya kama sholaita, kama barokta pula, saking cepete. Itu rukun. Maaf, walaupun doa sunnah itu tidak boleh ditinggalkan, tapi skala prioritas adalah yang rukun. Andai kata terpaksa jenengan rukuknya itu tumanina, nggak baca doa, sah. Tapi kalau jenengan itu yang terjadi itu kan gini, kan mau ruku, Allah, belum sampai ruku sudah doa, subhana rabbiyal azim, sami Allah, batal. Karena tumaknina itu rukun, baca doanya sunnah. Penting tumakninanya daripada baca doanya. Nah, kita biasanya standarisasinya adalah kalau saya baca doa ruku 3 kali selesai berarti i'tidal. Kalau saya membaca doa sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali, jadi seakan-akan bacaan doa ruku dan sujud itu 3 kali itu seakan-akan ruku selesai, sujud selesai, itu kurang sempurna. Kurang sempurna. Bahwa kalau standarisasi kita adalah dialog, ngobrol, pasti seharusnya rukuk rakaat pertama dengan rukuk ke rakaat ketiga itu seharusnya tidak sama. Lamanya itu loh. Kenapa? Karena kita tidak tahu connectingnya, disambut. Ada dua, disambung Allah dan disambut Allah. Kita itu tidak tahu. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Baik, jadi diam di dalam bacaan ada 6, diam di dalam gerakan ada 4, jadi formasinya 6-4. Tolong dipahami, kan ini 6. Kalau ini kan diam di dalam bacaan, ini kan diam di dalam bacaan, terutama ketika berdiri, takbiratul ihram dan doa iftitah, ya, itu. Nah, sekarang kita kaitkan dengan Al-Quran. Surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat 204-205. Ayat ini populer. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nuzulul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Sadaqallahul azim. Pahamkan ya Allah zahir batin makna ayat ini. Hati-hati, jangan merasa sudah tahu. Khawatir nanti ilmu baru itu tidak turun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan dengan jiwa. Lihat ini. Lahu terhadap bacaan Al-Quran, wa ansitu diam penuh tadabbur, la'allakum turhamun karena ada rahmat yang diturunkan. Apa? Merinding, bergetar, bercucuran air mata, ilmu yang tidak tahu menjadi tahu. Ini bisa diradar hanya dengan diam. Hanya dengan diam. Kemudian sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika, zikir dengan jiwa. Tadarruan, rendah hati. Wa khifatan, perasaan takut. Wa dunal jahri minal qawli, kalau zikir itu silakan keras tapi jangan terlalu keras, tidak mengeraskan suara. Kemudian wala takum minal ghafilin, jangan lalai, melamun, ngantuk dan tidur. Lapa guyu sampean? Kene ustaz. Tahlilan iku lho sing gak ngantuk, sing nyekel mik tok. Mendoakan orang mati ikut mati. Ternyata di dalam Al-Qur'an itu ada diam, wa'an. Saya tulis diamnya bersama. Kalau jenengnya diamnya keturun ngantuk. Ya Allah, sholat pikirannya belakrak kemana-mana, kena ghafilin, wala takum minal ghafilin. Coba orang zikir sholat ngantuk dan merem, apa ada perasaan takutnya? Gak ada. Kadul blas. Kekasih ambek kekasih ngantuk, plok. Mana cintamu? Ketemu aku kok ngantuk? Ya, karena kekasih kan lebih zahir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat wa'an situ. Ketika khutbah Jumat, Bilalnya juga sama. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Karena mematuhi perintah Bilal, akhirnya jamaah pada turu kabeh. Lho Ustaz, aku kan dikongkon meneng. Ya meneng kan kudu ana wasma'une. Ya Allah, pelan-pelan. Di dalam ajaran Islam itu ada istilah diam banyak. Kapan? Satu, tumaknina, itu istilah di dalam sholat. Wukuf itu istilah di dalam haji. Waqaf atau sakta istilah di Quran. Betul nggak ini? Dan semuanya itu artinya diam. Ya, betul nggak? Ibu-ibu saya tanya, orang itu peka ketika ngomong apa diam? Coba orang ngomong, jane dhek iku lho nyinggung aku, gak kroso, ngomong ae. Orang itu dengan diam sensi.
Silakan jenengan aktivitas, nggak akan bau busuk dan tidak bangkai. Tapi ketika rileks, sopo sing ngentut ngono. Betul nggak? Dengan rileks dan diam itu sensitif ruh. Makanya tolong lihat saya, Lailatul Qadar itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang jiwanya sensitif. Oh, tadi saya lupa. Di dalam zikir itu kan ada istilah iktikaf. Mari kita iktikaf di masjid. Iktikaf itu artinya diam. Tapi banyak orang iktikaf berak-berak la. Samain oleh Lailatul Qadar enggak, Laila Mudar. Diam. Ketika sholat tumaknina, di situ nanti akan ada wajilat qulubuhum, merinding dan bergetarnya. Ketika membaca Al-Quran, kemudian diam, di situ ada tadabbur. Jenengan biasanya kalau membaca Al-Quran itu lari enggak? Wur. Ya tidak tahu apa-apa. Tapi kalau membaca, kemudian diiringi dengan tadabbur makna, ada rasanya, ada sifat dan lain sebagainya. Ngerti maksudnya nggih? Ngerti ya? Tolong ini dipraktekkan minimal ketika sholat sendiri. Diam di dalam bacaan sholat tadi ada 6. Tumaknina di dalam gerakan ada 4. Dan membaca Al-Quran itu harus ada diamnya. Harus ada diamnya. Diam itu dalam rangka tolong siapkan Al-Quran yang sampingnya itu ada terjemahannya, lirik, barangkali membaca masalah kita atau menjawab permasalahan kita. Betul? Iya, diam. Memang tingkatan orang membaca Al-Quran ada yang baru taraf, tartil, dan taksin. Tartil dan taksin. Ada yang sudah tadabbur. Panjenengan tahu nggak nama-nama Al-Quran? Yang umum kan Al-Quran, kemudian Az-Zikr, Al-Furqan, ya, kemudian Alkitab. Ini yang umum, ada 4 ya. Alkitab itu artinya bahwa Quran itu sebuah tulisan, betul? 2, Quran, Al-Quran itu adalah sebuah bacaan. 3, Az-Zikr, Quran itu merupakan alat untuk zikir. 4, Al-Furqan, Al-Quran itu merupakan pembeda antara hak dan batil. Ada lagi nanti 15, Ar-Ruh, Al-Mau'izah, Al-Bayinat, Al-Burhan, An-Nur. Ada lagi Ar-Ruh. Jadi Al-Quran itu punya nama banyak. Jenengan namanya berapa? Siji kaboten seneng apa kaboten jeneng adem panah terus iki kaya kaboten jeneng iki, oh akhirnya diganti. Buane jenenge sapa? Kaboten jeneng ngene. Makanya kalau pas ngaji ngantukan iku mungkin kaboten jeneng mungkin. Nah ini loh, terima kasih Mas Drin. Nama-nama lain dari Al-Quran antara lain Alkitab, kitab itu berarti yang ditulis, Al-Huda, petunjuk, Al-Furqan, pembeda, Ar-Rahmah, rahmat, An-Nur, cahaya, Ar-Ruh, ruh, Asy-Syifa, penawar, Al-Haq, kebenaran, Al-Bayan, keterangan, Al-Mau'izah, Mau'izatul Hasanah, di sini diartikan pengajaran, Az-Dzikr, pemberi peringatan, Al-Busra, berita gembira, Al-Burhan, bukti kebenaran, Al-Kalam, perkataan, Al-Quran, bacaan. Semoga ini nuzulul Quran. Tidak sekedar nuzulul Quran di dalam bulan Ramadan, tidak sekedar nuzulul Quran fi Lailatul Qadri, tapi semoga nuzulul Quran fil qalbi. Jadi yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu Ustaz Ivan, getaran Al-Quran itu menyentuh hati. Tadi di awal sudah Masya Allah, semoga imam dan makmum satu channel, sentuhannya itu sama, warka'u ma'ar raki'in. Siap ini? Ada yang ini merupakan baru tahu? Apa sudah tahu? Belum. Apa tidak mau tahu? Yang umum kan 4,
gitu. Yang umum kan 4. Yang umum. Saking hebatnya sampai punya nama banyak. Orang itu kalau hebat pasti punya julukan banyak. Siapa itu? Rasulullah. Nama-namanya kan ditulis di dinding Masjid Nabawi itu. Berapa ratus itu namanya. Sampeyan duwe jeneng piro? Situ ae kaboten. Mulai gak tahu bancaan. Ngundang Pak Ghaufur. Bismillah, bismillah. Ada anak itu kok loro-loron. Wah, iki kaboten. Wong disebut namanya Abdus Syaiton. Ya. Ya Allah ya Karim. Siap Mas Udin, Gua Hira. Gua Hira, siap, Masya Allah. Panjenengan nanti akan terkejut. Umi Irfan dari sana nggih, Gua Hira. Ya Allah. Dan ini saya tempelkan di Pondok Al-Khusu, kaligrafinya itu Gua Hira. Kemudian ayatnya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya mau tanya kepada jenengan, kira-kira Nabi Muhammad ketika di Gua Hira dalam rangka apa? Perhatikan, takhonnus, menyendiri, uzlah, ya, i'tikaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Irfan sudah terasa. Sallallahu barokah. Barokah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Ikhlas. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al qulubana arsyal Qur'an. Jadikanlah hati kami arasnya Al-Quran. Wa ruhal Quran, ruhnya Al-Quran. Wa nural Quran, cahaya Al-Quran. Wa hubbal Quran, cinta Al-Quran. Wa hifzal Quran, hafal, menjaga dan mengamalkan Al-Quran. Jadikanlah kami, anak cucu kami penghafal dan pengamal Al-Quran, ya Allah. Ikat hati kami cinta haus dengan Al-Quran. Karena nanti Al-Quran akan berbicara di hadapan Allah. Tidak ada bacaan kitab yang berani menjamin memberikan syafaat. Jadi alangkah bodohnya orang tidak membaca Al-Quran. Baik, begini, suami, istri, anak, sedekat apapun itu belum bisa menjamin memberikan syafaat. Sahabat yang paling baik adalah Al-Quran. Percaya? Karena Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat. Suami belum menjamin, rungokno istri. Suami ojo tersinggung. Istri juga tidak menjamin. Ayatnya mana? La yanfa'u malu wala banun
Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likur, lari dewi-dewi. Tapi ini tidak, Quran itu tidak. Siapa yang membaca, mengkaji, aku yang akan berikan syafaat. Makanya jangan sampai Quran itu kalah dengan kitab-kitab yang lain. Maaf, jangan salah paham, bukan berarti membaca nggak penting, tapi utamakan Quran. Ada enggak kitab tulisan lain yang bisa menjawab satu huruf pahalanya sekian? Enggak ada. Tapi karena kuat setan itu apa? Buka Al-Quran kok meremele, buka HP kok majalah apa bu? Resep masakan melek. Jalan menuju surga merem, berarti matanya masih mata kuda, mata setan itu. Baik, kita ngalap berkah. Nah ini loh, doa ini saya mewajibkan diri saya sendiri. Ya Allah, ya Allah. Makanya ada istilah, jadikanlah hatiku itu laksana gua Hira. Kembali kepada gua Hira. Laksana gua Hira. Persembunyian, iktikaf. Jenengan nggak mungkin lah fisik gua Hira sampai gowonang palem. Kurang kerjaan sampean. Ngerti maksudnya? Ngerti? Orang yang dari haji dan umroh itu mengambil spiritnya. Bisa sampean bawa fisiknya gua Hira. Bisa Ustadz, gua Maharani. Rani ini sing digowo. Di mana gua Maharani itu? Lamongan kok Gresik ngawur. Aku wong Lamongan tersinggung. Kayak diakui oleh Malaysia. Gua Maharani itu mana? Lamongan. Gua Akbar Tuban. Betul enggak? Oke, guyonan saya, bapak-bapak duwe gua. Ibu-ibu punya gua. Allahu Akbar. Balik. Rasulullah di sini masak cangkruk. Tahanus, itikaf, ake menengi. Sampai di masjid, ya menang temenan, keturun. Kamu semalam menginap di mana? Masjid. Saya begini itu supaya gak ngantuk. Wong lucu ngene ge ono sing merem kok. Dikiranya mes di kantor apa? Masjid itu loh. Ya Allah, ya Karim. Jadikanlah hati kita itu laksana gua Hira. Pelan-pelan. Jadikanlah Ramadan kita itu laksana gua Hira. Puasa ini juga laksana gua Hira. Menahan dari hawa-hawa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Mata juga ditahan, telinga itu menahan. Supaya menjadi gua Hira. Apa maksudnya gua Hira? Di dalam hati ini tempat komunikasi dengan Allah. Lihat, komunikasi dengan doa, komunikasi dengan bacaan Al-Quran. Yang 11 bulan mungkin gedap terus banyak ngomong, akhirnya poso saiki di tapi kota. Ojo kakean ngomong, ababmu itu loh gak kuat. Maksudnya seperti itu. Dan dengan puasa ini dibersihkan qad aflaha man zakaha. Lihat, yang tadinya RAM memorinya noda-noda setan dibersihkan. Panjenengan punya HP enggak? Punya HP itu kalau kebanyakan video dan foto, itu gak iso nerima SMS dan WA. Lemot, silakan hapus file yang lain. Dihapus, ki penuh. Hapus, ki penuh. Makanya SMS Allah yang berupa Al-Quran dan Ilham itu tidak masuk karena di sini banyak SMS syaitonir. Understand? Ngerti maksudnya itu? Tak bacakan Al-Quran keturun. Ru'ya. SMS-nya apa sih SMS-nya? Pesan kan? Al-Quran itu juga pesan kan?
Kenapa jenengan itu peka dengan SMS setan? Betul apa betul? Coba buka HP, melek. Ngerasani. Mari kita dengarkan mau'izatul hasanah. Mari tidur bersama-sama. Paham maksudnya nggih? Supaya nggak salah paham istilah mari kita jadikan hati kita itu gua Hira. Masuk namanya bacaan-bacaan. Masuk yang namanya pentadaburan makna-makna. Oh, masuk. Yang tadinya nggak bisa masuk karena memorinya penuh. Betul? Kalau penuh diapakan? Istilah HP republik juga ada, restart juga ada. Betul? Tahu republik? Ini karena aplikasinya terlalu banyak yang di-download, nyanyi-nyanyi terlalu banyak, gambar-gambar semuanya bolak-balik selfie, mandi selfie, masak selfie, ampun. Kalau status, ini syaitani rajim semua ini, harus dihapuskan semua. Paham maksudnya? Harus dihapuskan supaya SMS-nya Allah, SMS-nya Rasulullah, apa? Quran, hadis, mau'izatul hasanah itu supaya bisa masuk, bisa diakses. Dengan lihat saya ini bisa diakses nggak? Ayo wedenono. Betul nggak kira-kira? Jenengan tega nggak sholat merem melek ambek ngantuk? Iku nak ngarepe Gusti Allah iku. Cari Gusti Allah, nemen arek-arek iki rek masyaallah. Jamaah Al-Ikhlas iki nemen. Ya Allah ya Karim. Jadikanlah hati kita itu tempat persembuhan laksana di sini. Iktikaf itu di sini, tatabur itu di sini, Lailatul Qadar itu di sini. Tapi sampean ngomong sakitnya fi qulubi maradun fazadahu, sakitnya di sini. Lihat, makanya disebut fa inni qarib. Ya di sini. Tapi di sini kita kan masih qaribus syaiton. Kalau qaribus syaiton, lihat, astagfirullah, astagfirullah, itu dalam rangka untuk menghapus. Astagfirullah, astagfirullah, bisikan nyanyian-nyanyian setan, download aplikasi setan, itu terus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lihat saya, astagfirullah. Makanya doa Lailatul Qadar itu bukan doa minta harta karun, tapi Allahumma innaka afuwun, minta maaf. Ustadz, kok gono njaluk duwe ngawur sampean niku. Sahabat-sahabat ketika bertanya, nanti kalau saya menemukan Lailatul Qadar doa apa ya Rasul? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu senang mengampuni, ampuni. Dari kata ampuni dan dimaafkan itu dunianya ngikut. Paham Ibu? Paham? Itu kalau dibahasakan tadi dihapuskan. Betul nggak? Dihapuskan, dihapuskan. Nah, dari sini saya mau tanya, jenengan itu kalau suruh milih Quran apa dunia? Temen. Milih Quran apa kertas abang? Ada nggak orang yang stres gara-gara nggak baca Al-Quran? Tapi yang banyak adalah stres tidak punya uang. Nah, berarti hati kita itu masih lebih gandrung hubbud dunia, hubbul fulus, belum ada hubbullahnya. Maaf ya, saya stres karena Allah saya hilang. Gak ada. Maaf, saya stres karena suami saya nggak pulang-pulang, Abang Toyib. Itu masih di situ. Ya, masih di situ. Berarti gambaran-gambaran dunia itu masih menyelimuti hati kita. Puasa ini dibersihkan dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, betul, dengan tempahan-tempahan Ramadan, harapannya menjadi gua Hira. Kalau itu hatinya itu bersih, pasti bisa Iqra.
Tadi ya Pak Paman sama Ustaz Rizwan. Orang itu kalau sholatnya gerakannya tenang, orang itu kalau bacaannya tenang bisa iqra. Lihat saya bisa baca enggak? Enggak. Atau ini diam saya gini. Ngerti? Ini kudu tenang, iki ya kudu tenang. Saya ini kalau membaca buku nggak bisa, kamar berantakan, itu ada Umi. Nggak bisa, harus bersih. Sholat tahajud juga begitu, saya nggak boleh ada yang kotor. Saya bilang kepada Umi, hati saya nggak pernah berantakan. Karena hati berantakan tidak akan bisa iqra. Apalagi istri berantakan gak iso iqra. Harus dirapikan dulu baru bisa sholat. Betul nggak? Jenengan itu kalau kamar berantakan bisa tidur nggak? Hah? Kalau suami itu bisa. Ya Allah, ngerti maksudnya itu? Kenapa diam di dalam sholat tadi ada dua? Diam ketika membaca dan diam ketika bergerak, karena dalam rangka untuk iqra. Iqra ini punya makna, coba pelan-pelan, iqra-nya diulangi berapa kali? 2. Dan tolong iqra-nya harus menyertakan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iqra wa rabbukal akram. Bu, jenengan tartil itu iqra berapa? Tilawati berapa? Jilid Umi berapa? Orang itu kalau iqra-nya 1 berarti baru belajar huruf tunggal. Kalau dia iqra-nya 1 nggak akan bisa baca iqra 2, karena iqra 2 itu sudah huruf bersambung dan sudah terjadi perubahan bentuk. Ibu-ibu ini kan puasa sudah perubahan bentuk. Nggak tahu lemu menjadi langsing apa langsing menjadi lemu. Ngerti maksud saya? Ngerti ya? Ketika iqra 1 nggak bisa baca iqra 2, 3, 4. Tapi kalau dia itu sudah Al-Quran, pasti bisa membaca jilid 1 sampai jilid 6. Artinya apa? Di dalam hidup itu kan ada takdir, kejadian demi kejadian. Itu seperti huruf yang satu rangkaian, kayak puzzle itu loh. Tahu nggak? Tahu? Bagi orang yang iqra-nya itu sudah bersama Allah, oh kemarin kejadian ini, loh sekarang kejadian ini, oh benang merahnya ini, oh. Sampean wis ngono? Apa maknanya? Dua blek. Saya pakai kacamata. Kalau di sini kotor, bisa baca enggak? Ya, yaitu hati. Hati itu kalau kotor, nggak bisa baca. Nggak bisa baca yang tersurat sama yang tersirat. Jangan pernah surat-suratan nggak? Disebut surat itu karena tulisannya, tapi cintanya itu tersirat. Kok ya bingung sampean? Pernah surat-suratan nggak? Ya, ada hurufnya, ada artikulasinya, ada. Yang disebut cinta itu di suratnya apa tersiratnya? Tersirat. Jenengan itu kalau dicintai orang butuh suratnya apa butuh hati kekasih? Kalau jenengan butuh suratnya, tak buatkan surat palsu. Pelan-pelan. Yang menjadikan getaran itu bukan pada suratnya, tapi yang tersirat. Contoh, pelan-pelan supaya paham. Jenengan pernah nggak mendapat SMS VA yang nyasar atau surat yang nyasar? Saya dapat surat, tapi ini nyasar. Maksudnya apa iki? Karena tidak ada pendahuluan pembukaan pembicaraan. Betul? Pernah surat nyasar? Oke. Pernah mendapatkan surat dari teman, tertarik untuk membaca. Betul?
Tiga, mendapatkan surat dari kekasih. Iki gedurung maca isine. Masa jare temane, ono apa ae? Awakmu gak ngerti kegetaran. Ngerti maksud saya itu ya? Iya enggak? Jadi surat itu ada klasifikasi tiga. Surat nyasar, surat dari teman, surat dari kekasih. Nah, jenengan pernah enggak memegang Al-Quran saya begini? Itu berarti surat nyasar itu. Paham maksud saya nggih? Paham. Tapi ketika kita sudah ada hubungan dengan Allah, ada cinta, selalu membaca suratnya itu ada gininya. Jadi yang menjadikan getaran dan tidak itu bukan pada suratnya, tapi hubungan. Hubungan. Yang dulu saya terangkan di Masjid Akbar Surabaya, ada pendengar yang tanya, Ustadz, orang sholat tidak tahu maknanya, apa bisa menangis, bisa merinding? Saya jawab, bisa. Mana logikanya? Logikanya gampang. Kekasih dengan kekasih, satu di Palem, satu di Mesir. Kekasihnya itu pakai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Arab. Palem jadul. Deso. Gak ngerti bahasa Arab. Berhubungin dari kekasihnya. Gini, Pak. Ya Allah. Apa isinya? Minta tolong kepada tetangganya yang lulusan Al-Azhar. Itu ngerti artinya. Tapi nggak begini. Pertanyaan saya, yang menjadikan merinding itu apanya? Hubungan. Makanya bagi yang alumni Pondok Chandra, ini kan rata-rata bukan alumni pesantren kan? Bukan kan? Ada jalan pintas untuk bisa merinding, bergetar ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan walaupun tidak tahu maknanya. Ingin tahu? Kalau dibacakan imam itu sambungkan jiwa. Dengarkan tadi loh. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Sambungkan jiwa dengan jiwa. Nanti disamber. Ngerti gak ngerti itu disamber. Oke, pasti ini jenengan. Jenengan pernah nggak baca Istiqomah tiba-tiba kok menangis? Lihat terjemah, loh masalahku dijawab. Itu berarti disentuh. Makanya baca Al-Quran sekian lembar itu belum tentu ada sentuhannya. Ada sentuhannya itu dikongkon mandek. Sering mandek ya? Blas. Berarti baru level kiroah, baru level bacaan, belum Quran itu ruh. Minta Allah seperti itu. Paham? Jangan jenengan pasrah dengan kebodohan. Rungono. Ngemei cara tapi rodok nyemes titik. Paham maksudnya? Jangan sampai jenengan itu puas dengan tartil. Jangan jenengan puas itu dengan taksin. Harus meningkat, ngerti titik-titik. Kalau tidak ada peningkatan, berarti jenengan nggak pernah disentuh. Ya Allah, saya ini loh baca sholat, baca Al-Quran itu belum tahu artinya, itu kok sudah enaknya kayak gini merinding. Saya belajar artinya dikit-dikit. Berarti ketika orang itu dikehendaki baik, yufaqihu fiddin. Ya kayak gitu itu. Kalau panjenengan dan kita itu nggak ada peningkatan, berarti tidak arodah. Aroda itu apa? Dikehendaki. Semoga yang hadir ini dikehendaki menjadi orang baik. Dikehendaki orang baik itu pasti tidak rumangsa pinter dan rumangsa bodoh terus. Jenengan jangan hanya puas dengan tartil. Yang belum bisa tartil belajar tartil. Yang sudah bisa tartil belajar tarjim. Atau membaca Al-Quran sampingnya itu ada terjemahnya. Nggak tahu nanti baca bulan apa, waktunya kapan, tiba-tiba disentuh. Nggak ada sentuhan belas Ustaz. Kalau tidak ada sentuhan belas, mungkin hatinya tidak
Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Pasti ada kok. Apalagi kalau bacaan Al-Quran jenengan itu ngemis. Sentuh ya Allah, sentuh. Tapi kalau baca Al-Quran jenengan kejar-kejaran, gimana saya nyentuh, kata Gusti Allah. Oh, arek-arek maca ku Melayu kabeh. Tak sentuh kok, tak geret kok ketipu. Ngerti maksudnya? Dan Rasulullah ketika di sini juga pernah di Gua Hira itu, falatas ta'jal bil Quran. Janganlah engkau membaca Al-Quran itu dengan tergesa-gesa. Tingkatan Rasulullah aja pernah ditegur Allah kok. Janganlah engkau membaca Al-Quran itu dengan tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Gerakan sholat tergesa-gesa. Bacaan Al-Quran tergesa-gesa. Ingat bahwa orang yang tidak tergesa-gesa itu kan sabar. Innallaha ma'asobirin, berarti ada Allah kan. Kalau tergesa-gesa, syaiton, wiritan, amalan, kepingin instan, menjadi terkenal, selfie, ya kan? Setan itu selalu menawarkan sesuatu yang instan, kaya mendadak tuyul, terkenal mendadak dukun, dan lain sebagainya. Setan itu selalu menawarkan sesuatu yang, nah, terima kasih Mas Rin. Fata'alallahul malikul haq, maka maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya. Wala ta'jal bil Qur'an, janganlah kamu tergesa-gesa baca Al-Qur'an. Min qabli ayyuqdha ilaika wahyu, sebelum disempurnakan mewahyukan kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilma. Orang itu kalau baca, lihat, baca, tadabbur, merenung, pasti ada zidni ilma. Pasti ada ilmu baru. Sebentar. Ini kayaknya hawa jenengan ini. Ya. Ini diobati sama Allah. Kalau baca Al-Quran jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa itu pasti mungkin ada makhorijul hurufnya sing gak tepat. Kecuali yang sudah sepuh, mencetat untunya, itu memang dia maklumi, kan udah sepuh ini. Nah, ya kan, saya itu kan Ustadz, kan targetnya khatam, misalnya gitu kan gitu kan. Ayo dibagi kamu satu juz. Ternyata ono juz itu sih nggak diwaca. Ngono tuan rumah gak ngerti. Yang penting khatam. Asar khatam mulai nggo berkat. Ono satu juz gak diwaca. Allahumma sholli ala Pak Yudi, ayo Pak Yudi. Betul nggak kira-kira? Ya mungkin dalilnya satu huruf dapat 10, tapi kualitas bacaannya itu loh. Kamu tadi baca dapat apa? Mestilah nggak tahu. Tapi beda kalau membaca dengan tadabbur. Iya, tadi saya dapat pemahaman. Itu namanya Rabbi zidni ilma. Bukan berarti nggak boleh, tapi tingkatkan kualitas tadi loh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min. Tolong masuk ke Iqra yang kedua. Ojo level situ gak munggah. Iki kok gurune disalahno. Jadi ini guru ini gak sok ngajar, padahal santri ini gak tahu masuk. Kenapa? Karena disindir ustadznya ngambek, opo ustadznya kereng. Kemarin saya sampaikan di RG itu, ngajari anak sama ngajari orang dewasa itu beda. Kalau ngajari anak tunduk kepada ustadz dan ustadzah. Tapi ngajari taman kawak-kawak, iku ustadznya kudu nurut. Kuali, betul ini kayaknya curhat juga ini. Ngono ustadz, sampean ustadz. Betul nggak itu? Kadang kudu nurut itu. Ya Allah, jadi ustadznya nurut jamaah. Katanya kereng dikit dan sebagainya. Betul enggak? Jadi ada orang itu yang tipenya oh bagus terus ya, bagus engko disindir titik ono ngambek meneh gak melbu.
Akhirnya saya dipahamkan oleh Allah, ternyata karakter kita itu seperti tukang yang memaku. Kalau maku tembok itu pasti emosinya tembok. Kalau memaku kayu pasti tenaganya disiapkan kayu. Dan itu beda-beda enggak perasaannya. Podo maku jamak aku yang ngono. Ayo tersinggung. Tak paku sampean. Ngerti maksudnya? Betul ya? Ngaji yang betul-betul ngaji itu wajib tersindir. Dan ketika tersindir, nggih Gusti niku kula insyaallah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Jangan sampai ketika ngaji ku ayat api-api, oh aku iku. Ketika munafik, tonggoku kafir tonggoku. Jadi membaca Al-Qur'an yang benar. Dulu saya membaca Al-Qur'an. Tapi kalau bacaan Al-Qur'an ditingkatkan, saiki atiku diwaca Qur'an. Ini namanya bacanya dua arah. Understand? Understand? Siap seperti itu? Siap? Kalau jenengan itu open head, ini nanti akan membabi buta Qur'an, menyembuhkan syifaun. Jangan membaca Al-Qur'an itu satu arah. Selama ini kita kan membaca satu arah. Al-Qur'an yang kita baca, sedangkan kita nggak siap dibaca. Tadi nama lain Quran apa? Syifa, mengobati. Siap seperti itu? Siap? Kalau siap berarti sudah terjalin hubungan. Sudah terjalin dua arah. Orang kalau membacanya sudah dua arah, itu pasti lama rasanya sebentar. Tapi kalau membacanya searah, sedaqah, a'udzu wis tutup. Ngaji satu juz itu bolak-balik dihitungi kurang piro ya. Nih, pengalaman itu suwe nih, ya Allah. Diulang-alik. Masa suwe nih. Semakin dihitung itu semakin lama. Betul? Ono wonge. Saya itu kalau lagi menyadrop itu suwene rek sak jus iki rek ngitung terus. Ya Allah, tapi kalau lagi mood subhanallah, kan ada yang satu jus itu 10 lembar, ada yang 15 lembar, tergantung besar kecilnya Quran. Itu setiap ngaji kan perasaannya beda-beda. Betul enggak? Perasaannya itu beda-beda. Ya Allah, saya baca Al-Quran, tolong bimbing ya Allah. Engkau nanti akan bersuara. Al-Quran ini akan bersuara dan mengobati kesyirikan kita, penyakit-penyakit hati kita. Ya Allah, saya mau baca Al-Quran. Makanya baca Al-Quran itu harus nuwun sewu kepada yang punya Al-Quran. Ya Allah, nuwun sewu nggih. Itu namanya adab membaca Al-Quran. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga la yamassuhu illal mutahharun. Semoga hati kita ini selalu disentuh Al-Quran. Yang tadinya Qurannya itu baru di lisan, sekarang mulai masuk ke dalam hati. Hari ini jenengan dipilih loh ya. Mau lari? Ngerti maksud saya? Hari ini jenengan insya Allah dipilih. Karena ilmu ini sudah nyampe kepada jenengan. Berarti saya dipilih. Jangan lari. Ngerti maksudnya? Jenengan ini kira-kira dengan ilmu ini terdengar ingin mendekati Al-Quran? Dan kira-kira Quran tahu? Maksudnya Quran tahu itu yang punya Quran tahu? Siapa? Tahu itu. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al qulubana arsyal Quran. Jadikanlah hati kami ya Allah laksanaku akhira arsal Quran wa ruhal Quran. Selama ini maafkan ya Allah, kami tidak tahu adab membaca Al-Quran yang benar ya Allah. Rasakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq.
Semoga sholat subuh dan pagi hari ini Lailatul Qadar kami ya Allah. Lailatul Qadar kami ya Allah. Sentuh hati kami dengan cahaya Al-Quran, ruhnya Al-Quran, cahaya Al-Quran, anak cucu kami. Silakan dibatin suami, istri, anak-anaknya. Nah, Rasulullah menyaksikan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maafkan umatmu ini yang bodoh ya Allah ya Rasul. Ajari kami Iqra yang benar ya Allah. Ayo masuk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kalau Iqra kita itu benar, pasti diajari allamal insana ma lam ya'lam. Atau allamal insana. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Ajari dengan membaca Al-Quran yang tidak tahu menjadi tahu. Allah mengajari Al-Quran terkadang harus ditulis karena ilham itu sangat cepat. Ruh kalau tidak ditulis pasti lupa. Alladzi 'allama bil qalam, pahamkan? Alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam, yang tidak tahu menjadi tahu ya Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Cukup. Kembali, Iqra itu bertingkat-tingkat. Iqra kita kepada Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Saya tidak mau Iqra saya cuma begini. Mintalah kepada Allah. Makanya ulama itu berpendapat bahwa ayat Al-Quran itu ada ayat dohir dan ayat batin. Surat itu loh. Surat itu ada tersurat, ada yang tersirat. Lihat saya, siapa yang bisa membaca tersiratnya Al-Quran? Hanya kekasih-kekasih Allah. Siapa yang bisa membaca surat yang nyasar ini? Yang tidak dipilih pasti nggak akan paham. Tapi yang dipilih, iki maksudnya ini. Jadi para kekasih Allah, itu karena batinnya sudah nyambung. Kadang makna bahasa Arab itu nggak ngerti. Tapi dia, iki maksudnya ini. Saya itu susah. Baca terus suratnya enggak. Apa mau baca batin ini? Logis nggak kira-kira? Wong baca tersurat ae gak iso apa baca batin. Anu Ustaz, ilmu kebatinan. Surat itu ada dua. Oke, baik. Kira-kira orang itu kalau menulis surat itu duluan mana? Tersiratnya dulu baru tersurat, apa tersurat baru tersirat? Ah, salah ibu yang pakai kacamata. Saya ini kan belum nulis surat, tapi di sini ada cinta. Ya, loadingnya suwe, guyon-guyon. Betul nggak? Betul nggak? Betul itu. Betul. Jadi di dalam Al-Quran, maaf, itu ada ruhnya. Ada ruhnya. Dan ruhnya itu nanti nyamber kepada channel yang sama. Oh, paham saya. Kalau jenengan itu belum dikehendaki Allah, walaupun itu sudah dibaca 10 tahun, terkunci itu. Gak paham-paham. Saking, ya gimana loh, memori ini kebe SMS setan. Hapusen setan, hapusen. Nanti yang sudah kamu baca 10 tahun akan tersingkap itu. Nangis nanti. Ya Allah ya Karim. Ada yang maksudnya bahwa Quran itu ngunci, nggak mau dibaca yang bersangkutan, ngunci. Ya sekian tahun hanya qiraah saja, hanya bacaan saja, tapi pahamnya belum. Betul nggak? Terkadang nun sewu, Ustadz Irfan, terkadang nunggu Ustadz yang menjelaskan. Saya nggak menunjukkan nama, enggak. Paham? Ngerti?
terkadang nunggu dihadirkan hamba Allah untuk menyingkap itu. Oh ngene ya, carane maca Quran sing bener iku ngene. Harus ummi rumangsa bodho. Iku langsung tersingkap iku. Tersingkap. Selama ini jenengan baca Al-Quran tahu dah nuwun sewu. Blas, enggak nuwun sewu blas. Enggak nuwun sewu itu. Bismillah ya nuwun sewu. Walaupun wudunya juga harus sempurna. Ya Allah bimbing bacaan kami. Tadi loh, Iqra bismi rabbik, baca dengan melibatkan Allah. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, iki min 10, iki min 20, iki min 10. Baik, saya tanya, jenengan itu biasanya merasuk membaca sendiri apa dibacakan? Bisa meneteskan air mata itu loh. Baca sendiri apa dibacakan? Dibacakan, karena suara sampai elek. Itu guyonan saya. Betul gak kira-kira? Betul? Kena Asudes ya, Syekh Maher, suara yang bagus, itu tersentuh. Tapi kenapa jenengan baca sendiri gak ketentu? Wis suara gak enak, hati ini welek sisan. Tambah gak menyentuh. Ngerti ya? Baca dengan tartil ya, baca dengan tartil, jangan tergesa-gesa. Siapa tahu di antara satu juz itu ada yang terhenti. Ada yang terhenti, ya Allah ini kok enak sekali. Biasanya kalau bacanya itu dari hati dan jiwa, pasti ada terhenti. Kalau terhenti nanti lihat di HP-nya, terjemahannya kok ini yang saya cari ya gitu. Betul ya? Siap nggih? Siap berubah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.